Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah dari Prodi PIAUD, NIM 23219. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas perkembangan psikologi dengan mempresentasikan materi tahapan perkembangan anak pada usia sekolah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Sedangkan perkembangan menurut Nagel dalam Sunarto dan Agung Hartono, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur, baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi. Berikut aspek-aspek perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak usia sekolah, yaitu di umur 7-12 tahun. Aspek yang pertama yaitu parameter umum. Rata-rata, tinggi badan anak usia 7-12 tahun yaitu 113 cm dan rata-rata berat badan anak usia 6-12 tahun mencapai 21 kg. Aspek yang kedua yaitu nutrisi kebutuhan kalori harian anak. Untuk usia 7-12 tahun menurun sehubungan dengan ukuran tubuh. Dan rata-rata mereka membutuhkan 2.400 kalori per hari. Banyaknya anak yang tidak menyukai sayuran, biasanya hanya satu jenis makanan yang disukai. Orang tua memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pilihan anak terhadap makanan. Jadi apapun yang disukai anak itu tergantung cara pengarahan orang tua dan cara orang tua bagaimana mengatasi segala keluhan dan keinginan anak. Aspek yang ketiga yaitu pola tidur. Kebutuhan tidur setiap anak bervariasi. Biasanya 8-9,5 jam setiap malam. Aspek yang keempat yaitu kesehatan gigi. Mulai sekitar usia 6 tahun, gigi permanen tumbuh dan anak secara bertahap kehilangan gigi desi 2. Aspek yang kelima yaitu eliminasi pada usia 6 tahun. 85% anak-anak memiliki kendala penuh terhadap kandung kemih dan defekasi. Enuresis nokturnal, mengompol, terjadi pada 15% anak berusia 6 tahun. Untuk perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Melalui proses asimilasi dan akomodasinya, sistem kognisi seseorang berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan equilibrium, yaitu keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Sedangkan untuk perkembangan sosial,
Maksud perkembangan sosial yaitu pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan guru. Yang pertama, kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak dapat berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara kelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Yang kedua, teman sebaya. Teman sebaya memberikan pengaruh pada perkembangan sosial, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Pengaruh negatif membawa dampak seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, serta perbuatan antisosial lainnya. Dan untuk perkembangan emosi. Emosi memainkan peran yang penting bagi perkembangan. Akibat dari emosi ini juga dirasakan oleh fisik anak, terutama bila emosi itu kuat dan berulang-ulang. Harlock menyatakan bahwa ungkapan emosi yang muncul pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya, seperti marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain. Misalnya berkelahi, berbohong, mencuri, dan merusak. Bentuk-bentuk tindakan tersebut merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. Sekalipun demikian, pada umumnya anak-anak berusaha merubahnya dan menutupi perilaku mereka dengan mengemukakan alasan untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Misalnya, menutupi kebohongannya dengan maksud menghindari hukuman karena perbuatannya. Akan tetapi ketika anak telah berusia lebih dari 6 atau 7 tahun, sekalipun mereka tetap membuat cerita yang bohong, mereka merasa sadar dan tidak aman perasaannya. Oleh karena itu, dia membuat cerita yang muluk-muluk agar orang lain percaya kepadanya. Dapat pula mereka lakukan berbuat berbohong tersebut karena untuk menyenangkan orang tuanya. Masa perkembangan usia sekolah sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas. Perkembangan manusia mengikuti pola umum. Meskipun terdapat perbedaan yang menyangkut irama dan tempo perkembangan. Secara umum, tahapan perkembangan manusia akan melalui beberapa tahap. Salah satunya pada usia sekolah. Yang pertama, ciri-ciri khas peserta didik usia sekolah. Ciri-ciri khas anak usia sekolah dasar. 1. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Ketiga, kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu dianggap tidak penting. Yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Yang kelima, suka meremehkan orang lain. Yang keenam, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Yang ketujuh, anak ingin tahu, ingin belajar dan realistis. Yang kedelapan, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Yang kesembilan, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Yang kesepuluh, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau peer group
peer group untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Jadi kesimpulan pada presentasi saya kali ini yaitu pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif. Perkembangan adalah perubahan psikologi yang bersifat kualitatif. Aspek-aspek perkembangan meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Ciri-ciri khas anak usia sekolah yaitu emosi masih labil, memiliki rasa yang ingin tahu, yang tinggi, suka membandingkan dirinya dengan orang lain, dan menganggap sesuatu tidak penting. Dan kematangan sekolah. Kematangan sekolah merupakan kesiapan anak dalam memasuki masa-masa sekolah. Kriteria atau kategori kematangan sekolah adalah anak dapat menangkap masalah, anak dapat menggambar dengan rapi, dan anak sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Tugas perkembangan meliputi adanya kematangan fisik tertentu pada periode perkembangan tertentu. Adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang mengalami perkembangan itu sendiri. Adanya tuntutan kultural dari masyarakat sekitar. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian. Meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret, mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek, sehingga guru perlu mengamati dan mendengar apa yang dilakukan oleh siswa dan mencoba menganalisisnya bagaimana siswa berpikir. Teman-teman, demikian tadi presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.